Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel kita yaitu di Internasional Komputer. Nah, kali ini kita akan membahas laptop dari depan saya yaitu ya. Jadi ini laptopnya dari brand Asus ya. Ini Asus P2451F. Nah, kali ini kita akan coba buat bongkar dan cek bagian dalamnya. Apakah dia ada opsi upgrade ataupun tambah, entah itu memori untuk penyimpanan RAM-nya ataupun SSD-nya, atau malah kita bahas yang lain seperti wifi-nya pakai apa, apakah dalemannya seperti apa. Nah, buat teman-teman semua yang butuh terkait laptop Asus P2451F, jadi bisa simak video ini sampai selesai ya guys. Oke, lanjut ke pembongkarannya dan bagian dalamnya. Oke, jadi ini penampakan yang di bagian bawahnya. Jadi udah kedetek dia serinya Asus, mereknya Asus, modelnya P2451F. Dan keterangan-keterangan di bawah, dia pakainya charger 19 volt, 3,42 ampere, 65 watt. Dan spesifikasi dari SN-nya ataupun dari kode bagian laptopnya tadi. Nah, ini udah kita lepas semua boardnya ya guys. Jadi tinggal kita bongkar aja, kita buka aja. Nah, di sini ini udah kelihatan penampakan dari mubonya ya. Yang pertama itu udah terlihat ya, di sini ada baterainya dan 48 watt hour. Itu klaimnya itu bisa sampai tahan 6-8 jam tergantung kebutuhan standar ya. Kalau untuk ngetik-ngetik aja ataupun buat browsing dia udah awet banget ya. Nah, di sini udah ada baterainya. Di depannya lagi itu ada speaker yang menghadap ke kita. Jadi dia udah cukup lumayan lantang buat sehari-hari kita menurut kami ya. Jadi untuk kebutuhan standar untuk mendengarin musik yang tidak terlalu kenceng, ya udah cukup banget, bassnya juga ada gitu ya. Walaupun nggak sebagus speaker yang seri-seri high di atasnya, karena dia kan juga kategori mid range ya untuk laptopnya ini. Selanjutnya yang udah lihat di sini, itu masih ada tutupan di sini ya, besinya. Jadi di sini tuh ada RAM sama SSD-nya. Jadi di sini RAM-nya itu bisa ditambah dan SSD-nya juga bisa diganti. Bawaan dari sini itu 8 GB RAM-nya sama SSD 256 GB. Kalau akan pengen nambah ataupun ganti, tinggal buka covernya ini aja. Ini udah kelihatan tempat buat SSD dan di bagian RAM-nya tadi. Jadi yang lainnya juga kelihatan ya. Ini ada buat cooling fan untuk dinginkan dari Core i3 Gen 10-nya ini menghadap ke belakang. Cuman ada single fan aja, cuman udah cukup ya karena dia nggak ada VGA tambahan di sininya. Jadi pure untuk dinginin Intelnya aja, udah cukup banget. Walaupun untuk penggunaan lama dia juga nggak bakal panas, kecuali kalau penggunaannya berat banget sampai dia menuhin RAM-nya, menuhin CPU-nya, dia bakal panas juga. Lanjut lagi ke bagian yang lain ya. Ini kita lepas buat cari aman ya guys. Soalnya kalau laptop dibongkar pasti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, paling itu sama di sini udah kelihatan ya, wifi-nya dia udah support Bluetooth dan juga wifi yang cukup kencang. Misal internet juga kencang, internet dari rumahnya ataupun di kantornya, jadi masih bisa mengikuti kebutuhan internetnya kalian semua. Lanjut lagi, ini ada kelihatan ya buah baterai kecil. Ini baterai apa? Ini baterai CMOS buat nyimpen pengaturan di BIOS-nya dan juga buat nyimpen settingan waktu. Jadi bisa misalnya laptopnya mati ya ataupun nggak dipakai, nah dia otomatis jamnya masih tetap jalan sesuai simpanan yang ada. Kalau dia berubah jamnya sering kali, itu di bagian baterai CMOS yang udah mulai lemah dan harus diganti baterai CMOS-nya. Nah, untuk penampakan di atas sudah seperti ini aja, udah kelihatan semua ya di sini. Lanjut kita ke bagian port-portnya. Yang pertama dari port samping, dari sini aja dulu ya. Ya, dari sini ini udah kelihatan ya, dia port charging yang ada pinnya khusus seri Asus P245. Beda sama Asus yang lainnya yang langsung lubang aja, ini udah ada pinnya juga. Jadi cari aman tuh pembeda tipe-tipe chargingnya juga. Nah, di sini juga dia udah support buat RJ-LAN. Jadi kalau misal dia nggak ada jaringan wifi dan kalaupun ada wifi dan dia lemot, udah pakainya LAN aja, tinggal colok ke sini. Lanjut ke sebelahnya, dia ada port Type-C ya. Dia udah support data-data transfer yang lebih kencang daripada USB. Jadi kalau kalian punya SSD eksternal ataupun yang lainnya lah, ya sama aja ya, SSD eksternal ataupun untuk display juga udah bisa, kecuali kalau dia emang hub-hubnya atau USB hubnya itu ada
buat nampilin displaynya, entah itu HDMI, VGA port ataupun yang lainnya. Kelihatan juga di sebelahnya juga untuk tampilan display ya, jadi dia pakainya HDMI. Kalau mau proyeksi ke proyektor ataupun ke monitor yang lain, ataupun mau tambah monitor lagi di dua pemakaian di sebelahnya gitu ya, udah bisa banget. Jadi kalau kalian mau dual display, tinggal pakai yang HDMI ini aja, dan kalau mau support transfer kenceng, SD-nya yang di sini. Nah, untuk USB yang di sini untuk apa? Ya juga bisa. Dia bisa buat copy data dan kawan-kawannya. Biasanya dia kebutuhan untuk peripheral, entah itu USB dari mouse ataupun dari keyboard yang paket itu ya. Cuma seringnya dipakai untuk mouse saja, ataupun untuk flash disk, ataupun buat copy data yang ringan-ringan aja. Lanjut ke sisi sebelahnya, dia udah kelihatan juga dual display ya. Jadi ada yang sebelahnya dia ada HDMI, di sini dia ada VGA yang seri normalnya, itu yang kebanyakan sekarang yang VGA biasa ya, bukan yang HDMI gitu ya. Jadi kalau dia biasanya cuma supportnya ke HD aja, jarang banget yang bisa full HD. Nah, keduanya di sini juga kelihatan tambahan buat USB tipe A yang biasa. Jadi kalau yang sebelahnya nanti akan butuh transfer data, di sini juga bisa buat transfer data, cuman biasanya dia nggak kenceng seperti yang USB 3.0, karena kan dia pakainya 2.0, jadi bisa cuman nggak kenceng. Seringnya dipakai untuk peripheral seperti yang tak jelasin di awal, bisa buat mouse maupun keyboard ataupun perangkat USB yang lainnya. Kelihatan juga di sini itu ada jack audio combo 3,5, jadi bisa buat mic, headset, ataupun mic aja ataupun headset aja. Jadi kalau misalnya kalian di luar ruangan dan speakernya nggak terlalu kenceng, bisa pakai headset aja yang di sini. Jadi pure untuk dengerin diri sendiri aja. Sama kelihatan di sini ya tambahan buat micro SD. Kalau kalian buat ngerjain kayak kamera ataupun di bidang kamera buat transfer file yang di SD card, dia udah cukup banget. Ada portnya di sini walaupun dia kecil, bukan yang besar ya. Sama terakhir ini ada keys interlock. Kalau kalian takut kemalingan ataupun yang aman, cari amannya untuk di kantor ataupun di rumah, bisa dipasangkan keys interlock ke meja ataupun ke yang lainnya. Jadi buat jaga-jaga laptopnya biar nggak kemalingan. Kalaupun kemalingan, dia bakal rusak di bagian Excel-nya di sini ataupun di bagian casingnya. Oke, jadi dari hasil kita bahas laptop dari Asus P2451F. Ini dia kan ukurannya 14 in ya. Dia layarnya udah FHD. Dia pakainya Core i3 Gen 10 ya. Jadi dengan kode i3 10110U. Itu untuk yang seri untuk misal untuk kebutuhan kuliah udah cukup banget. Dia RAM bawaannya ada 8GB sama SSD NVMe 256GB. Jadi kalau kawan-kawan mau tambah RAM-nya ataupun ganti penyimpanan disknya, itu bisa banget ya. Jadi bisa ke 16GB untuk RAM-nya ataupun SSD yang 512 maupun 1TB. Jadi tergantung kebutuhan dari akan-akan semua. Dan ini juga udah ada bawaan Office ya, kebutuhan dari Asusnya langsung. Jadi kalau dia masih ori, dia bakal dapat Office permanen selama dia diklaim dari awal pas pembelian ya. Dan dia pakainya juga Windows 11. Itu udah mendukung banget untuk yang kebutuhan saat ini ya, karena kebanyakan laptop sekarang udah pakai yang Gen 11. Dan dia juga nggak ada VGA tambahnya ya. Jadi seperti ada Nvidia ataupun AMD ataupun yang lainnya, dia pure pakainya yang Core i3-nya, jadi UHD-nya ataupun Intel-nya langsung tanpa VGA yang lain. Paling cukup itu aja yang dapat kita bahas tentang laptop Asus P2451F. Nah, buat teman-teman semua yang akan ingin yang direview ataupun dibongkar, bisa komen aja di bawah. Nanti kita akan bantu buat cekan dan bongkar untuk buat videonya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.